Baik, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada di pagi hari yang indah ini. Secara khusus jemaat terkasih GBI Metro, secara khusus yang ada di gereja di Bangkala di pagi hari ini. Saya akan percaya anugerah Tuhan sempurna bagi kita. Sebelum kita datang memuji menyembah Tuhan, Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tuhan Yesus mengundang setiap kita supaya kita boleh datang di dalam hadirat-Nya. Tuhan menyediakan kelegaan, sukacita di hadirat-Nya. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan di pagi hari ini, mari kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari kita datang dengan sembah kita, dengan hati kita. Saya yang percaya yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyaklah yang kau lakukan, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung besar kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung besar kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan.
yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan hati kita. Betapa kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan himpunkan kami di dalam bait-Mu, di dalam rumah-Mu. Tuhan satukan kami di wadah di mana Tuhan boleh pertemukan kami lewat aplikasi Zoom, FB, YouTube, dimanapun setiap anak-anak-Mu yang datang beribadah kepadamu, yang datang memuji menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu berkata supaya kami boleh datang kepadamu. Engkau menyediakan kelegaan bagi kami, Engkau menyediakan pertolongan bagi kami, Engkau menyediakan penghiburan bagi kami, Engkau menyediakan jalan-jalan yang baru, yang terbaik bagi kami di pagi hari ini. Itu sebabnya Bapa di sorga di pagi hari yang indah ini Tuhan, biar kami boleh membawa setiap korban kami, ucapan syukur kami, nyanyian hati kami, syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan dari hati yang rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sungguh yakin percaya Tuhan, hadirat-Mu di pagi hari yang indah ini memenuhi kami. Kami butuh urapan-Mu yang kudus. Kami butuh minyak yang kudus mengalir atas kami Tuhan di pagi hari ini. Oh Riana Masyana Mariana Mariana Masyana hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu yang indah, yang kudus. Bapa yang memeluk kami, menerima kami di pagi hari ini, menanti setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Saatnya Kau angkatku, saat harus Kau beriku, Engkaulah
perlindungan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Kami katakan Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 kami panggil Engkau Yesus Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Di setiap hati kami hidup. Yesus, domba Allah, mulia Dengan segenap hati kami panggil Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu.
Terima kasih ya Yesus. Kau indah bagi setiap kami. Kau mulia, Engkau agung ya Tuhan. Kau Tuhan yang penuh kasih sayang bagi setiap kami. Bawa kami lebih jauh di pagi hari ini Tuhan. Setiap kami mendapatkan manna surgawi, sungai kehidupan yang mengalir, yang datangnya dari surga di pagi hari ini, menyegarkan setiap roh jiwa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal ya Tuhan Yesus, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal ya Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih
semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. yang Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa-Ku yang baik, mari panggil Dia dengan Bapa-Ku yang baik, amin. Yesus. sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur kepadamu yang Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. kami bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari rasakan dan nikmati lawatan Tuhan Yesus. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang penuh kasih sayang. Oh, Riana mana Riana Mariana Mas. Shana mana mana Riana Mariana 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 Dia Bapa yang penuh kasih sayang. Dia Bapa Tuhan yang
mengecewakan kami. Kau Tuhan yang tiada tandingannya bagi setiap kami. Hormat kami bagimu, syukur kami, kekaguman kami, kemuliaan kami bagimu ya Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam genggaman tangan-Mu, ke dalam pemeliharaanmu, ke dalam anugerah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan roti bagi kami, Kau menyediakan sungai kehidupan, Kau menyediakan tongkat penghiburan bagi setiap kami. Hormat kami, syukur kami, sembah kami, kekaguman kami. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Yesus yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan. Berserah diri kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah disinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, amin. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sedih. Dan berserah diri kami berkata, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, amin. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sedih. Musik saja memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari kita sambil berserah diri kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menolong kami. Oh, ya nama Syekh
alih seluruh hidup kami Tuhan di pagi hari ini. Kau mengambil alih setiap beban-beban kami. Kau mengambil alih setiap kekhawatiran kami dan ketakutan-ketakutan kami ya Allah Roh Kudus. Jalan kami, Kau Tuhan yang bertindak atas setiap perkara kami, Kau Tuhan yang mengangkat dan meninggikan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Engkau gembala kami. Engkau Tuhan yang setia atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ke sorga. Kami menghadapkan wajah kami. Ku di tangan-Mu. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu. Di rencana-Mu.
Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kau Tuhan yang selalu menolong kami. Kau Tuhan yang selalu menuntun kami. Setiap kami di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Oh Riana Masyana bara 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 bara. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Riana Masyana bara 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 Masyana. Kalau ada di antara kami yang merasa sendiri berjalan hari-hari ini Tuhan. Oh Riana Masyana bara 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 bara. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Oh Riana Masyana bara bara. Tangan-Mu selalu terbuka atas setiap kami. Tangan-Mu selalu terulur bagi kami. Pertolongan-Mu selalu tersedia bagi kami. Ya Allah Roh Kudus. Oh Riana bara 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 Masyana bara 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 bara. Yesus. Oh Riana Masyana bara 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 bara. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Oh Riana Masyana bara 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 bara. Kau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kau Tuhan yang Immanuel di dalam kami. Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Oh Allah Roh Kudus. Oh syada bala bala bala. Rahmat-Mu turun bagi kami di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kau menyatakan wajah-Mu, menyatakan pertolongan-Mu, Kau menyatakan kebaikan-Mu atas setiap kami ya. Haleluya. Oh siapa Yesus. Oh ya bala bala masyine bede 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 bede. Shala bala 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 bala. Kau mengangkat setiap kami Tuhan, Engkau memulihkan kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, anugerah-Mu tersedia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang membawa setiap beban-beban doa, yang membawa setiap pergumulan-pergumulan di hadirat-Mu. Tuhan kami berdoa di pagi hari ini bagi orang-orang membutuhkan pemulihan, kesembuhan dari fisik, dari sakit penyakit. Kami percaya di dalam nama Yesus, Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami menumpangkan tangan kami. Dengan iman kami berdiri atas firman-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami meminta setiap organ-organ tubuh yang baru,
setiap organ-organ fisik kami yang mengalami kelemahan. Kami berdoa di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta anggota tubuh yang baru, organ tubuh yang baru. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami, anak-anak kami, remaja-remaja, orang-orang muda, orang-orang tua yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, kami berdoa di pagi hari yang indah ini, in the name of Jesus, nama di atas segala nama, nama yang menyembuhkan kami, nama yang memulihkan kami, nama yang memberikan kami kesehatan yang ilahi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya kami disembuhkan, kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik, agar setiap kami yang lemah dikuatkan, agar setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Setiap kami yang berdosa, Tuhan menarik kami kembali, Tuhan memulihkan kami, Tuhan menyembuhkan kami. Kami berdoa, kami beroleh pengampunan di pagi hari ini. Kami yang merasa diri kami kotor, kami yang merasa diri kami Tuhan jauh dari hadirat-Mu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau mengampuni kami, Engkau memulihkan kami. Bagi setiap kami yang merindukan sesuatu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap kedalaman lubuk hati kami yang paling dalam. Di setiap jalan-jalan pikiran kami. Setiap kami yang bermohon di pagi hari ini Tuhan. Kami berdiri atas anugerah-Mu. Kami berdiri atas iman kami, kepercayaan kami. Di dalam nama Yesus. Kami meminta di pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban atas setiap kami. Engkau yang menjadi jawaban setiap pergumulan dan doa-doa kami. Kami meminta kepadamu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan setiap jalan keluar hari-hari ini. Tuhan, Engkaulah jalan itu. Engkaulah kekuatan itu. Engkaulah penghibur bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu, nyatakan kemurahan-Mu, nyatakan kasih sayang-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang membutuhkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang baru di pagi hari ini, jalan-jalan yang baru. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, adalah kehendak-Mu agar kami terus bekerja. Kami percaya Allah kami, Tuhan kami, Bapa kami sampai saat ini adalah Tuhan yang bekerja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Engkau memberikan perkenan dan kemurahan yang baru. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bagi setiap yang merindukan apapun di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya anugerah-Mu tersedia bagi kami, pertolongan-Mu tersedia bagi kami, kasih sayang-Mu tersedia bagi kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Oh riana masyana bara 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 yana masyana bara 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 bara. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami, kesucian-Mu melingkupi setiap kami, anugerah-Mu melingkupi kami di pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, celingkan setiap mata hati dan jiwa kami, agar kami boleh memandang masuk ke dalam setiap pintu-pintu yang Tuhan bukakan bagi kami, menerima anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami percaya pengurapan-Mu yang indah bagi kami di pagi hari ini, anugerah-Mu yang indah bagi kami di pagi hari ini, kesegaran yang baru, kekuatan yang baru, itu yang menjadi milik kami, bagian kami di pagi hari ini. Diberkati Tuhan dengan sembah kami, penyembahan kami yang tidak sempurna, tetapi kami sungguh yakin percaya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus,
menolong kami, menuntun kami, terus membimbing kami, sampai kami boleh melihat kesempurnaan itu di dalam hidup kami. Karena anugerah-Mu, terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, berbicaralah Tuhan bagi kami, nyatakan rahasia kebenaran firman-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, terang yang datangnya dari terang firman-Mu, menerangi setiap hati kami, sehingga kami boleh melihat Tuhan di setiap keadaan-keadaan kami, kondisi kami hari-hari ini. Karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau berjanji sampai akhir zaman Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka hati kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang telah memberkati Tuhan dan siap mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini, bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sambil kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan dan topik-topik doa, boleh menyampaikan di nomor yang ada di bawah atau running text. Ya, ada nomor di sana. Tim doa dari GB Metro akan membawa setiap nama-nama Bapak Ibu pergumulan kita di hadirat Tuhan, karena kita yakin dan percaya di dalam Tuhan. Tuhan katakan siapa yang mencari dia akan mendapat, setiap yang mengetok pintu Tuhan akan bukakan. Itu sebabnya jangan berhenti berdoa, karena Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Oleh anugerahnya semakin kencang kita di dalam doa kita, semakin berdiri atas firman-Nya. Alkitab katakan Tuhan Yesus setiap mengadakan mukjizat-mukjizat, ya, dia selalu berkata jadilah sesuai dengan iman kita. Yang kedua, Tuhan selalu berkata jadilah sesuai dengan perkataan kita. Nah, apa yang sedang kita perkatakan hari ini, imani hari ini saudara, maka saya akan percaya Tuhan akan membalaskan sesuai dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Nah, pagi hari ini saudara, sambil saudara melayangkan topik-topik doa saudara di nomor yang akan dimunculkan di bawah, mari kita membuka Alkitab kita bersama di dalam Matius pasal 2. Dalam Matius pasal 2 kita akan membaca Matius pasal yang kedua. Ini masih lanjutan dari beberapa minggu yang lalu saya bagikan kebenaran ini bagi setiap kita. Matius pasal 2 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Matius pasal 2 ayat 19. Kita baca bersama. Yuk 2, 3 ya. Demikian firman Tuhan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya ayat 20, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ayat 21, lalu Yusuf pun bangun, diambilnyalah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. 22, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Terakhir 23 ya. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Ya Bapak Ibu, kita ini bukan sedang berada di dalam suasana Natal kalau kita membahas ini, tetapi firman Tuhan adalah firman yang sangat kaya, ya, pesan-pesannya, maksud-maksud Tuhan dalam setiap ayat itu. Itulah bedanya firman Tuhan dari setiap bacaan, tulisan atau kata-kata yang ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan itu adalah hidup dan maknanya selalu
bisa ditarik dalam kondisi keadaan kita. Nah, saya bagikan ini karena ada hal yang harus kita perhatikan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Nah, di ayat 19, Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Nah, Alkitab katakan sebelum Yesus lahir, beberapa minggu yang lalu saya bagikan bagi setiap kita bahwa peranan malaikat di akhir zaman, ya, ini satu fasilitas yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, bagaimana kita meninggikan Tuhan, bagaimana kita mempermuliakan Tuhan, bagaimana kita menyelesaikan misi Tuhan dalam diri kita, dalam pelayanan kita. Maka ada satu kendaraan, ada satu fasilitas yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, yaitu pelayanan malaikat dalam hidup kita. Ada orang yang tidak percaya akan hal ini dan jadilah sesuai dengan iman. Tapi ada orang yang percaya, saya sangat begitu percaya, tapi bukan berarti fokus saya jadi kepada malaikat. Malaikat itu tugasnya, saya tetap fokusnya harus kepada Tuhan. Saya sangat percaya hari-hari ini saudara, saya sangat percaya di kondisi-kondisi apalagi di akhir zaman ini, maka peranan malaikat ini sangat penting bagi setiap anak-anak Tuhan, termasuk bagi gereja untuk menyelesaikan misinya. Kalau Bapak Ibu nanti sempat melihat di dalam Matius pasal 13, nah Alkitab katakan dengan jelas, Yesus mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan. Yesus memberikan gambaran bahwa ketika dia menjelaskan antara ladang dan benih dan gandum, maka ketika murid-murid bertanya, ketika mereka sendirian, murid-murid bertanya apa artinya? Dan Yesus menjelaskan dalam Matius pasal 13 ayat 39, nah yang Tuhan maksudkan masa dan waktu penuaian itu adalah di zaman akhir atau akhir zaman ini saudara. Dan siapa yang menuai? Yesus katakan dengan jelas ayat 39, yang menuai adalah malaikat-malaikat. Nah, bagaimana mungkin ini? Kalau kita tidak percaya pekerjaan aktivitas ini saudara, nah kita harus kembali memperhatikan ayat ini. Alkitab katakan penuai-penuai di akhir zaman itu adalah malaikat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu adalah malaikat. Saya percaya ini saudara musimnya, waktunya kita menuai. Menuai apa? Semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Menuai kebaikan, menuai jalan-jalan yang baru, menuai kasih karunia, menuai pertolongan Tuhan. Secara khusus menuai tuaian jiwa-jiwa yang Tuhan katakan, ayunkanlah sabitmu. Dan siapa penuai itu adalah malaikat-malaikat. Roh-roh yang melayani kita. Kita juga boleh juga disebut sebagai salah satu utusan, ya. Malaikat itu adalah dalam bahasa Inggris angel, atau diambil dari bahasa aslinya angelo, ya, atau roh yang melayani, roh yang diutus, roh yang diperintahkan. Manusia juga termasuk pelaksana, seorang yang diutus. Kita juga boleh disebut, tetapi dalam konteks ini adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menolong setiap kita. Itu sebabnya peranannya di dalam kelahiran Yesus itu sangat nyata. Dalam mimpi dalam Yusuf, Maria, Elizabeth, Zakaria itu sungguh sangat nyata. Dan Tuhan katakan peranannya ini akan jauh meningkat kelak hari-hari ini. Sekali lagi saya mendorong setiap kita untuk terlibat bersama-sama, mengimani bersama-sama bahwa fasilitas ini Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bahkan dalam Wahyu 14 ayat 17 sampai 19, siapa yang akan menuai di akhir zaman ini? Alkitab katakan dengan jelas, malaikat yang diperintahkan Tuhan yang bangkit dari timur, dari selatan, dialah yang akan mengayunkan sabitnya untuk setiap kita. Nah, di ayat 19 dari Matius pasal 2 tadi, ada satu kata yang dicatat di sana, dinasehati dalam mimpi. Saya yakin percaya hari-hari ini Bapak Ibu
Tuhan bawa setiap orang-orang percaya masuk dalam satu dunia supranatural. Ya, dalam dunia yang kita hadapi ini, yang kita alami ini adalah dunia yang nyata, dunia yang real secara kasat mata. Tetapi ada dunia yang lain, di sana Tuhan menunggu kita, di sana Roh Kudus menunggu kita. Ketika kita berdoa sama-sama seperti ini, di saat teduh pagi ini ya, ini kita sedang masuk ke dalam dunia supranatural, dunia yang lain. Dan di sana Tuhan bisa berbicara kepada kita. Saya setuju, katakan amin. Tuhan bisa berbisik kepada kita. Roh Kudus bisa memperdengarkan suaranya bagi kita. Bahkan dikatakan dalam Alkitab ini, Yusuf dinasehati. Saya akan percaya ini satu perbincangan yang panjang. Kalau berbicara nasihat, biasanya nasihat itu selalu dibutuhkan waktu, dibutuhkan kebersamaan. Nah saudara, setiap kita yang percaya kepada Kristus, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan pakai seluruh sarana. Tuhan itu terus rindu berbicara kepada setiap kita. Yang setuju katakan amin. Bahkan ketika kita tidur pun, Tuhan masih datang berbicara kepada kita. Kenapa dia tidak berbicara langsung kepada kita? Karena kita sedang tertidur. Tetapi roh kita tidak pernah tertidur. Roh kita selalu on. Karena roh itu tidak pernah tertidur. Roh itu saudara akan selalu hidup. Dan dia selalu mendengar. Dia selalu sadar, sama seperti kesadaran kita yang nyata hari ini. Yusuf dinasehati di dalam mimpi. Saya yakin dan percaya Tuhan sediakan bagi setiap kita satu fasilitas ini. Kalau kita mengalami kepenatan dalam dunia yang nyata ini, jangan lupa pejamkan mata, datanglah kepada Tuhan, datanglah di hadiratnya. Maka di dunia yang lain, di dunia yang supranatural, dan nanti kita akan kembali ke sana. Dunia yang diceritakan dalam kitab Wahyu adalah dunia kekekalan yang tidak bisa kita lihat hari-hari ini. Dan saya akan percaya itu nyata, itu real Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan Tuhan katakan di dunia sana Tuhan menanti kita, Roh Kudus menunggu kita. Tuhan menunggu kita dengan semua nasihat-nasihat. Kalau kita lihat dalam penciptaan Bapak Ibu, semua yang ada di dunia nyata ini lahir dari dunia supranatural. Dunia yang tidak kelihatan, bukan berarti tidak ada, dia ada. Di semua suku, di semua bangsa percaya akan dunia yang lain ini saudara. Dunia yang supranatural ini. Tuhan menyediakan semua yang indah, yang baik, yang mulia di sana. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Nah di ayat 21 Alkitab katakan di ayat 21 dari Matius pasal 2 tadi. Lalu Yusuf pun bangun, diambilnyalah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan kita ini adalah perjalanan maraton. Pengiringan kita dengan Tuhan bukan lari sprint ya, bukan lari singkat, bukan lari cepat. Tapi perjalanan kita adalah perjalanan yang jauh, perjalanan yang sangat panjang. Itu sebabnya dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Boleh kita ucapkan sama-sama kesetiaan? Yo 2, 3 ya. Daya tahan, kesabaran, ya, dibutuhkan endurance ya dalam diri kita, naluri itu bangkit dalam diri kita. Sebab mengikut Tuhan, coba bayangkan ini, Yusuf dan Maria mengikut Tuhan, betapa lelahnya perjalanan mereka. Ya mungkin bapak-bapak ini kurang mengerti, laki-laki ini kurang mengerti. Tapi yang saya sampaikan ini bagi ibu-ibu yang sudah mengandung, bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan ngerti. Bagaimana traveling seorang ibu yang sedang hamil. Dan travelingnya itu bukan dari satu desa ke desa. Yusuf dan Maria ini dari satu kota ke kota, bahkan dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Dari Yerusalem ke Mesir ke Filistin. Orang yang sedang hamil tua, lalu Tuhan menyuruh Roh Kudus berbicara, malaikat menasehati supaya mereka berjalan. Kemungkinan besar di antara kita hari-hari ini perasaan-perasaan ini sedang terjadi dalam diri kita. Rasanya kita sudah membawa sesuatu beban yang berat dalam diri kita. Ada mimpi Tuhan yang gak bisa kita lepaskan.
Rasanya mau kita tinggalkan, rasanya mau kita tanggalkan, tapi tidak bisa. Kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah dipilih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan tambahkan lagi plus jalan. Jalan kemana? Bukan 1 langkah, 2 langkah, bukan 1 kilometer, bukan 10 kilometer, berhari-hari, berminggu-minggu. Ada di antara kita, jiwa kita, roh kita, seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria hari-hari ini. Sudah beban ekonomi, beban keluarga, pekerjaan, dan segala sesuatu. Belum lagi mimpi-mimpi kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini satu pengharapan bagi setiap kita. Visi Tuhan bukan visi yang dekat bagi kita. Mimpi Tuhan adalah mimpi yang jauh. Dan kalau kita menaruh harap kita, ya melihat kondisi kita, kemungkinan besar kita bisa tanggalkan jubah iman kita, kepercayaan kita. Tetapi sesungguhnya kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang indah dalam diri kita, Dia akan mengakhiri dengan indah, dengan manis. Yang setuju katakan amin. Sesuatu yang pahit, sesuatu yang getir yang kita alami hari-hari ini, akan tiba saatnya kita berbahagia, akan tiba saatnya kita tertawa, akan tiba saatnya kita mengalami kelegaan sama seperti Yusuf dan Maria. Mereka pada akhirnya melihat bahwa beban pergumulan mereka yang mereka tanggung bukan hanya berkati keluarga, di lingkungan, di kota, bahkan seluruh bangsa menikmati Yesus yang adalah jalan juru selamat itu. Semua dunia meroleh keselamatan. Kadang-kadang sesuatu yang kita bawa, beban hari-hari ini, itu menjadi sesuatu yang manis bagi keturunan kita, bagi generasi kita, bagi hidup kita di masa yang akan datang. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya passwordnya adalah bersabarlah, setialah. Ya, kalau ada yang sudah rasanya sudah mau terduduk, sudah mau lepaskan itu, ada kekuatan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada penghiburan Tuhan, ada bintang itu yang terus selalu menyertai kita. Ayat 22 ayat terakhir kita baca bersama-sama, 22 dari Matius 2 tadi kita baca bersama, yuk 23 ya. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Coba Bapak Ibu perhatikan di sana ada satu kata takut. Nah, siapa ini yang takut? Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Nah, Yusuf dan Maria, Alkitab katakan di tengah perjalanan mereka mengalami satu perasaan, bukan perasaan yang baik, tapi yang negatif. Apa itu kata takut? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat ayat ini. Di ayat ini ada satu pesan yang kuat bagi kita hari-hari ini. Nah, Yesus itu harus disebut Yesus dari Galilea, Yesus dari Nazaret. Yesus juga keluar dari Mesir. Ketika ada perasaan Yusuf dan Maria takut sehingga mereka tidak pergi ke sana, maka mereka ke tempat yang lain, mereka ke tempat ke Galilea. Dan memang dalam nubuatan Yesus juga disebut dari Galilea, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, perasaan yang negatif ini pun Tuhan pakai untuk menggenapkan rencana Tuhan. Perasaan kita yang kita alami hari ini, Bapak Ibu, ini kabar baiknya. Tuhan peduli dengan perasaan-perasaan kita. Tuhan ingin memakai setiap perasaan kita, mood kita. Bahkan di Yefanya 3 ayat 17 mencatat apa Bapak Ibu? Tuhan bergembira ketika kita bersuka cita, Tuhan pun bersuka cita. Ketika kita bergembira, Tuhan pun bergembira. Tuhan tidak mau setiap kita mengalami kesedihan, mengalami ketakutan. Tuhan peduli, bahkan Alkitab katakan Tuhan memakai bahkan setiap perasaan-perasaan kita, menggenapkan rencananya Tuhan di dalam dunia ini, di dalam diri kita. Nah, Tuhan memakai perasaan Yusuf dan Maria, mereka takut sehingga mereka berjalan itu seperti membelok, tapi sebenarnya itu menggenapkan mimpi, menggenapkan nubuatan Tuhan. Jalan-jalan kita sepertinya jalan-jalan yang berbelok hari ini.
Kadang-kadang di sana banyak kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Banyak di sana rencana Tuhan. Maunya kita lurus, tapi Tuhan pakai perasaan kita yang tidak baik. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami hal-hal seperti ini? Tuhan memakai perasaan, Tuhan memakai mood kita, sehingga kita berbelok ke arah yang lain. Pernah suatu ketika saya dan istri saya, ya, karena ada satu rencana ke sebuah luar kota, lalu orang tua, mertua saya berkata, ya harus pergi. Nah tiba-tiba mobil dibatalin, pintu yang lain tertutup. Lalu tiba-tiba menangis, ngotot, harus cari jalan. Dan di mulut saya terucap satu perkataan sama istri. Saya bilang, kalau sudah diusahakan tetapi dibelokkan jalannya, jangan maksa loh. Sebab Tuhan bisa menyelamatkan kita. Hati-hati loh saya bilang. Tapi terus ngotot saudara. Apa yang terjadi? Betul saudara. Ya, di tengah jalan, karena terus orang tua memaksa harus ini, pokoknya diupayakan dengan berjeli lelah dan seperti anak yang belum dapat apa yang dijanjikan seorang tua, seperti itu waktu itu kondisinya. Akhirnya saudara di tengah jalan, betul saudara. Ya untung karena kita doakan, ya mobil itu harus diderek karena mati, terbakar, bocor, dan kebetulan karena mengambil jalan tol, dan dari jalan tol pun harus diambil mobil ini. Bapak Ibu, sesuatu yang kita upayakan, tapi kalau tertutup jalan, harus belajar berserah diri. Sama seperti perasaan Yusuf dan Maria ini. Mereka berkehendak ke tempat di mana Herodes, karena dia sudah mati tapi anaknya menggantikan. Tapi mereka tiba-tiba mereka takut. Dan Tuhan membelokkan, ada perasaan dalam diri mereka dipakai Tuhan. Dan ternyata itu di ujung sana ada rencana Tuhan di dalam diri kita. Orang berjalan dalam Tuhan, secara itulah baiknya Tuhan itu. Perasaan-perasaan kita, mood kita, semua Tuhan ingin pakai untuk menggenapkan rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada lagunya, hidupku menggenapi rencana Tuhan. Hidupku menggenapkan semua kehendak Tuhan di dalam diri kita. Itu sebabnya di dalam Tuhan tidak perlu ngotot-ngototan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Kalau kita sudah upayakan ini, berjalanlah. Selebihnya I surrender, ya berserah kepada Tuhan. Sebab memang ketika lagu ini keluar, ini kontroversi ya. Lagu suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Saudara, bagi orang yang berjalan dengan Tuhan memang harus suka-suka Tuhan. Diri kita, hidup kita, masa depan kita, segala sesuatu. Dalam diri kami pun beberapa hari ini, minggu ini sebagai suami istri, kami nggak duga ada beberapa, saya pikir ini akan langgeng, saya pikir ini akan mulus, tapi tiba-tiba ini ditutup, ini berserempak. Dan serempak juga bulannya Bapak Ibu. Saya nggak tahu berkat apa yang Tuhan sediakan di depan, tetapi kita belajar mencari kehendak Tuhan. Ya di dalam Tuhan mengalir saja, ya nikmati saja. Saya sungguh yang percaya ada kebaikan-kebaikan di ujung yang Tuhan telah nanti kepada setiap kita. Jadi perjalanan Yusuf dan Maria ini saudara, bagi setiap kehidupan ini saudara, ini mungkin beberapa di antara kita sangat kontekstual. Itu sebabnya berjalanlah, majulah terus dengan setia. Mungkin kita harus pun dengan hari-hari dengan air mata, dengan kesusahan, sama seperti Yusuf dan Maria, dengan nafasnya tersengal-sengal, berjalan jatuh bangun, belum erangan di dalam, erangan di luar, ya harus lagi intimidasi, banyak. Bapak Ibu bisa bayangkan gak kesulitan yang dialami keluarga ini? Tapi tidak selamanya. Tidak selamanya. 9 bulan setelah itu ada sukacita, ada kebahagiaan, dan bukan hanya itu. Apa yang kita kandung, apa yang kita bawa, apa yang kita lelahkan hari-hari ini, saya percaya itu bisa kebaikan untuk anak kita, generasi kita, orang lain hidup kita, bahkan itu kebaikan untuk hidup kita di kekekalan. Itu sebabnya jangan lepaskan beban yang kita sedang bawa hari ini, bawalah di hadapan Tuhan. Ya mari kita berdoa, Tuhan kita katakan, Tuhan beri kau kekuatan, Tuhan beri aku kemampuan. Kalau Tuhan hadapan di depan kita gunung yang harus kita mendaki,
Tuhan beri kekuatan supaya tidak ada satu pun yang menanggalkan iman dan kepercayaannya hari ini. Sebab badai akan berlalu, Tuhan akan berikan pertolongan yang sempurna bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan hati kita sambil saudara terus melayangkan ya permohonan-permohonan doa saudara kepada nomor yang tertera yang ada di bawah layar ini. Haleluya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya. Indah rencanamu bagi kami Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Boleh kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan dari awal sebagai iman kita, pengakuan kita di hadapannya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanku. Amin. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Yesus, haleluya. Hatiku percaya, selamanya hatiku, hatiku percaya, selalu ku percaya. Musik saja memuji Tuhan. Mari bawa hatimu, kerinduanmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mengerti, Dia Tuhan yang peduli, Dia Tuhan yang menakar setiap tetesan air mata kita. Dia Tuhan yang peduli setiap mood perasaan kita, kekhawatiran bahkan ketakutan kita yang sedang kita alami hari ini. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang peduli. Kami bangga padamu. Haleluya. Oh,
berjalan atas setiap kami. Tuhan beri kekuatan akan kami. Tuhan beri kemampuan yang ilahi turun atas setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul, anak-anak-Mu yang sedang menanggung beban, anak-anak-Mu yang sedang menanggung. Tuhan taruh sesuatu dalam diri kami, dalam perjalanan kami. Oh, tongkat penghiburan-Mu Tuhan nyata atas setiap kami. Tongkat pertolongan-Mu Tuhan nyata atas setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti. Engkau terus berbicara kepada setiap kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oh berjalanlah Tuhan di depan kami. Berjalanlah Tuhan di depan kami. Berjalanlah Tuhan menuntun kami. Berjalanlah Tuhan membawa kami sampai ke garis finish. Sampai kami boleh bersuka cita atas apa yang kami alami hari ini, atas apa yang kami terima hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, dia kalau ada di antara kami Tuhan hari-hari ini hampir menyerah, Tuhan, Kau memberi kekuatan yang berlimpah-limpah yang datangnya dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Seperti Bapa menguatkan Yesus di padang gurun, bahkan di taman Getsemane, demikianlah kami memperoleh kekuatan yang baru di pagi hari ini. Menerima kekuatan yang baru. Karena kami mencari wajah-Mu. Kami menanti-nanti Engkau. Seperti Yesus dikuatkan, diteguhkan oleh Roh-Mu, oleh hadirat-Mu, oleh malaikat-malaikat kudus-Mu. Demikian kami diangkat hari-hari ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan doa, permohonan-permohonan doa, Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Parsauran yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa, tangan-Mu terulur. Engkaulah Gembala yang agung, pemelihara roh, pemelihara jiwa kami, pemelihara tubuh kami. Kami menyerahkan anak-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau menolong, Engkau menguatkan. Kami berdoa di dalam pemberingannya pada pagi hari ini. Kami mengulurkan tangan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan yang datangnya bukan dari dunia ini. Pertolongan yang datangnya dari dunia yang lain. Pertolongan yang datangnya dari surga. Dari Bapa kami turunlah saat pagi hari ini. Kami memerintahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu kuasa kebangkitan itu turun atas Bapa ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami, hidup kami adalah bait-Mu, kediaman-Mu Allah Roh Kudus. Engkau berkehendak agar kami mengalami sehat tubuh jasmani kami dan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sudah memasukkan permohonan-permohonan doa mereka. Tuhan, Engkau Allah yang melihat. Tuhan, Engkau Allah yang peduli. Kami sungguh akan percaya tidak ada satupun yang terluput dari pandangan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih. Kami percaya, kami berpesta dengan kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami, rumah tangga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Sepanjang hari ini kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan tersedia bagi kami. Berkat-Mu atas negeri kami, berkat-Mu atas bangsa dan negara kami, berkat-Mu atas pemimpin-pemimpin kami yang menjalankan roda pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Berkat-Mu atas kota kami, berkat-Mu sampai ke daerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia di hati-Mu. Pulihkan bangsa kami,
Pulihkan negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Roh-Mu yang tak terbatas itu kami izinkan terus menuntun kami, membimbing kami di dalam jalan-jalan-Mu. Hidup kami hanya menggenapkan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, disenangkan Tuhan, diberkati Tuhan dengan nyanyian-nyanyian, dengan sembah kami, dengan syukur kami, dengan permohonan-permohonan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terkhusus anak-anak-Mu yang telah datang di dalam bait-Mu di dalam gereja di pagi hari ini. Engkau membalaskan setiap langkah perjalanan mereka. Engkau membalaskan setiap iman mereka, kerinduan mereka. Setiap hamba-hamba-Mu, umat-Mu laki-laki dan perempuan, tua muda, Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Kami rindu di tempat ini ada nyanyian, ada mesbah yang terbangun, tahta-Mu yang besar terbangun di tempat ini. Kau menemukan para penyembah-penyembah-Mu, orang-orang yang hidup di dalam terang-Mu, di dalam perkenanan-Mu di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kirimkan terus para malaikat-malaikat kudus-Mu bersama-sama dengan kami di tempat ini. Menyanyikan nyanyian kami, pujian, penyembahan kami, menolong kami, membantu kami, mempermuliakan Allah kami. Allah Roh Kudus menolong setiap kami, mengurapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu terkhusus atas lingkungan kami di dalam nama Yesus. Kami menolak setiap kejahatan, kegelapan. Semua kami patahkan di dalam nama Yesus. Terang-Mu bersinar atas tempat ini, atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ini kami umat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu di pagi hari ini. Hati kami percaya. Kerjakanlah dengan hebat bagi kami. Dan sebelum kami menutup acara kami ini, kami membuka hati kami. Kami mengangkat tangan kami ke surga. Kami menghadapkan wajah kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya. Memberikan kami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi setiap kami dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pagi hari ini, esok, martabakan sampai selama-lamanya. Semuanya kita yang dikasihi, yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Boleh kita menyapa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang bergabung di Zoom saja, ya, di FB. Mungkin nggak bisa, ya, ada Pak Tangoy yang sudah hadir dengan seragam kebanggaannya. Ya, shalom Pak. Selamat pagi. Gimana kabar di Pancur Batu? Aman Pak ya? Haleluya. Iya, istri yang setia mendampingi, anak-anak masih tidur ya. Puji Tuhan. Ya, ada Pak Christian dengan oh, ada David ya. Ada David ya. Ada David. Oh, bisa juga sinyal dapat di sana ya. Ada. Gimana kabar di sana? Di sana. Salam Pak Pembalap. Enggak, sebentar. Pak David. Ada siapa ini? Ini sudah makan, lagi makan ya? Iya Pak, salam Pak. Luar biasa. Nanti libur panjang ini ya. Semua jalan sudah ditutup. Ya. Iya. Di tempat mana itu ayamnya itu? Kayaknya harus langsung bisa diganti nama. Oh, siapa tadi kawan David itu? Siapa kawannya David? Ada Andre Pak. Oh, Andre, ada pintunya juga, ada. Oh iya. Ayam David itu ya? Ayam Andre Pak. Oh iya, puji Tuhan. Ya, ada Andre, ya, ada Pak Zakaria. Gimana kabar Pak? Aman Pak ya? Iya. Iya, salamnya membahayakan ya. Langsung mati, iya. Ada Erna Limbong ya, Erna Limbong nggak kelihatan wajahnya ya. Ada sahabat terkasih Pak Isar Siburian dari Jakarta ya, boleh dibuka.
gambarnya. Pak Isar Siburian. Teman-teman kita yang bergabung di FB, ya. Haleluya. Ya, kiranya Tuhan menolong memberkati setiap kita di pagi hari. Setiap permohonan-permohonan doa kita akan dibawa nanti di menara doa. Kita yakin percaya yang terbaik Tuhan berikan. Ya, teman-teman yang bergabung di FB, di YouTube, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat berjuang. Tuhan menolong kita, memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, shalom. Haleluya.